Hai semua, ikuti keseharian aku sebagai mahasiswi kerja praktek di salah satu proyek PTPP, yaitu proyek kawasan IT Center BRI Ragunan. Yuk, udah siap T-nya 2? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sam, proyek ini menggunakan metode backcasting wonderboard. Berbeda dari backcasting plywood pada umumnya. Backcasting wonderboard terbuat dari campuran semen, pasir, dan serat kaca atau fiberglass mesh sehingga bersifat ringan, tahan air, tahan rayap, dan bisa digunakan ulang tanpa menurunkan kualitas. Betul kan Pak? Ya betul, kita memilih material wonderboard karena dia akan lebih kuat untuk menahan beton segar dibandingkan dengan material konvensional yaitu plywood yang maksimal bisa dipakai hanya 4 kali dan itu akan mudah rusak di cuaca yang sering hujan seperti ini. Wonderboard hadir sebagai solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan, tahan air, anti jamur, ringan, serta tidak digunakan ulang hingga 30 kali. Gak hanya mempercepat pemasangan, penggunaannya juga secara nyata menjunjung nilai-nilai ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Jalan dengan spirit sustainability PTPP. Wonderboard dapat mengurangi limbah proyek, mendapatkan hasil yang presisi sesuai dengan target quality, meningkatkan keselamatan karena kemudahan handling. Itu adalah solusi yang tepat untuk konstruksi modern dan bertanggung jawab. Di langkah yang pertama, dilakukan marking kolom untuk memastikan posisi, dimensi, dan elevasi kolom sesuai dengan gambar kerja. Tahap ini menjadi sangat penting karena tahap ini menjadi acuan untuk tulangan, backcasting, dan pengecoran hingga sesuai dengan standar quality yang sudah ditentukan. Dimensi kolom yang digunakan saat ini adalah ukuran 1 x 1 meter dengan mutu besi tulangan yaitu adalah BJTS 420B dengan diameter D29 dan D10. Selanjutnya, fabrikasi backcasting wonderboard dilakukan dengan memotong panel sesuai ukuran kolom, lalu dirakit menggunakan rangka hollow dan skrup tahan karat. Proses ini dilakukan di area prefabrikasi untuk hasil yang presisi dan efisien. Tahap ini menjadi acuan penting agar pemasangan tulangan, backcasting, dan pengecoran dapat dilakukan secara presisi dan sesuai standar mutu. Pengecekan dilakukan untuk memastikan backcasting yang sudah difabrikasi memenuhi standar kualitas terbaik PTPP. Pemasangan sepatu kolom merupakan tahap penting dalam pekerjaan struktur. Fungsinya untuk patokan dudukan backcasting dan dilakukan marking terlebih dahulu sebelum dipasang sepatu kolom, serta memastikan posisi dan orientasi kolom sesuai dengan gambar struktur. Memahami detail teknis itu penting banget dalam setiap tahapan pekerjaan di lapangan, juga harus teliti. Fungsinya selimut beton itu untuk apa sih Pak? Jadi fungsi daripada selimut beton itu untuk menjaga tulangan dari korosi serta memastikan daya tahan struktur lebih baik. Jadi setelah terpasang, QC akan melakukan pengecekan kepada kolom yang lolos untuk ditutup oleh backcasting. Tim HSE melakukan pengawasan saat operator tower crane mengangkat backcasting menuju titik kolom yang telah ditandai. Seluruh proses dilakukan sesuai standar keselamatan. Setelah tiba di lokasi, backcasting diberi lapisan minyak agar tidak lengket saat dibongkar, sekaligus menjaga kualitas permukaan beton. Kalau fungsi hollow yang terinstal di backcasting itu apa sih Pak? Oh ya, yang kita pasang horizontal ini adalah batas elevasi pengecoran untuk memastikan tim cor ngecornya itu sesuai elevasi rencana, tidak terlalu naik, juga tidak kurang naik. Tapi untuk yang atas ya, yang kita pasang vertikal itu untuk jaster pembesian kolom supaya memastikan besinya itu pas di posisi tengah. Ini juga bagian dari inovasi proyek BRI Ragunan ya. Untuk memastikan ketegakan backcasting sesuai standar, tim QC melakukan verticality test pada backcasting baik sebelum maupun sesudah proses pengecoran. Jadi setiap kali kami akan melakukan pengecoran, kami memeriksa pekerjaan persiapan di mana ada alat vibrator, pakai cor dan remi cor dalam kondisi baik sehingga selama proses pengecoran dapat berjalan lancar. Ketelitian dalam setiap detail pekerjaan struktur sangat penting untuk menjamin mutu dan keamanan struktur bangunan secara keseluruhan. Pekerjaan slam test digunakan untuk mengukur kelecekan beton. Slam cone diisi dalam 3 lapisan. Masing-masing dipadatkan sebanyak 25 kali dengan batang pemadat. Lalu kerucut diangkat perlahan untuk melihat seberapa besar penurunan beton.
Nilai SLAM ini menunjukkan seberapa mudah beton dikerjakan dan hasilnya dicatat untuk memastikan mutu beton sesuai dengan spesifikasi sebelum pengecoran dimulai. Ternyata data lapangan itu penting ya sebagai dasar pengambilan keputusan teknis di proyek konstruksi. Meski terlihat sederhana, curing yang tepat adalah kunci kualitas struktur jangka panjang. Wih, abis dari site nih. Iya Pak, hari ini kami belajar tentang metode Bekisting Wonderboard. Menarik ya ternyata Pak. Tentu, metode Bekisting Wonderboard adalah salah satu dari sekian banyak inovasi yang dimanfaatkan oleh insan PP sebagai bentuk kreativitas dan cara kerja cerdas. Tapi tetap mengutamakan kualitas terbaik dan keselamatan sesuai dengan semangat kerja yang selalu dikedepankan oleh PT PP. Ide-ide cerdas dan inovasi seperti ini yang terus mendorong PT PP untuk terus tumbuh dan tetap relevan di dunia konstruksi yang punya banyak tantangan ini. Semoga setiap langkah kami dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi PT PP maupun bagi kita semua. BRI Ragunan, sukses selalu! PT PP, mantap!